Dan saya udah ngiklan di Facebook, tapi kok boncos mulu ya? Oke, guys, so ini adalah pertanyaan yang masuk yang kemarin banyak banget ditanyakan oleh orang. Oke, so pertanyaannya adalah, dan saya udah ngiklan di Facebook, tapi kok boncos mulu ya? Nah, dari pertanyaan ini muncul beberapa asumsi. Jadi pertanyaan itu muncul misalnya adalah mereka berharap saya bisa menjawab dari sudut pandang misalnya nih. Oke, kalau gitu ngiklannya settingnya begini aja. Oke, kalau misalkan seperti itu, misalkan objektifnya, campaign-nya adalah misalkan PPE atau let's say traffic atau misalkan conversion misalnya. Atau dari sisi maybe produknya yang salah. Oke, kalau saya salah memilih produk diiklankan ya nggak laku. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya nggak mau bergerak dari situ, tapi saya mau menggali dulu fundamentalnya. Jadi ketika kita ngiklan, kita bagi dua nih ya. Saya tulis di sini ya. Yang pertama adalah traffic. Jadi Anda ngiklan, gunanya apa? Anda ngiklan gunanya adalah untuk mendatangkan orang ke tempat Anda, ke produk Anda, ke landing page Anda, whatever. Intinya adalah Anda membayar Facebook untuk mendatangkan orang. Ya, jadi di sini Anda menggunakan namanya ads. Nah, sekarang iklan itu jelas berbayar. Oke? Berbayar. Nah, di sini saya pengen mengajak Anda untuk menghitung yang namanya CAC, Customer Acquisition Cost. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat fundamental, sangat penting banget Anda ketahui ketika Anda berbicara tentang digital marketing. Alright, so kita lanjut dulu tentang CAC. Apa sih CAC itu? Let's say sekarang Anda menghabiskan uang di sini budget sebesar, katakanlah Anda menghabiskan 1 juta rupiah, oke, 1 juta rupiah. Dan Anda menghasilkan di sini 10 transaksi. 10 transaksi ini 10 orang. Ya, jadi Anda ngiklan 1 juta rupiah, dan kemudian dari iklan 1 juta rupiah tersebut, ada maybe 100 orang datang, dan ada 10 orang yang beli. Nah, maka di sini, yang disebut dengan CAC tadi adalah 1 juta dibagi 10. Maka CAC-nya adalah 100.000. Artinya apa? Artinya adalah Anda mengeluarkan uang 1 juta mendapatkan 10 customer, maka kalau dihitung per customer, Anda mengeluarkan budget sebesar 100.000 rupiah. Oke, jadi di situ Anda jadi tahu nih, kalau saya mau mendapatkan 1 customer, saya harus keluar 100.000 rupiah. Kalau saya mau mendapatkan 3 customer, berarti saya harus mengeluarkan uang 300.000 rupiah. Itu yang disebut dengan CAC, Customer Acquisition Cost. Karena untuk mendapatkan customer, Anda butuh cost. Oke, Anda buka di mall misalkan. Iya, tetap aja. Kenapa Anda buka di mall? Karena Anda butuh lokasi untuk mendatangkan orang ke bisnis Anda. Mall itu adalah lokasi. Maka biaya sewa di situ Anda bisa hitung sebagai CAC juga. Karena Anda harus sewa itu, sewa SPG dan sebagainya. Coba kalau itu nggak ada semua, customer nggak datang kan? Jadi itu bisa Anda jangan sampai salah bahwa nanti perhitungannya akan kompleks, teman-teman. Ada yang mengatakan begini, saya nggak mau pakai iklan berbayar, saya mau low budget, saya organik aja. Jadi saya akan posting Instagram rutin setiap harinya. Oke. Ketika Anda melakukan hal itu, sebenarnya CAC Anda bukan 0. Tetapi CAC Anda adalah gaji orang yang posting tiap hari itu berapa. Asumsinya nih, misalnya nih. Asumsinya, kita ngomong UMR deh. 3 juta, 4 juta, ya kurang lebih segitulah ya. Kita anggap 4 juta lah. Oke. So Anda pakai orang atau istilahnya gini, Anda pakai orang untuk upload setiap hari, rutin, dan terjadi penjualan. Katakanlah sekarang, dalam 1 bulan, karena Anda organik, pelan-pelan, Anda menjual sebesar, let's say 10 barang. Gitu. 10 barang. Oke? Sebulan, karena pelan-pelan, Anda jualan custom print on demand, misalkan casing handphone misalnya, print on demand, custom begitu, dan Anda menjual 10 barang selama sebulan. Dari effort organik Anda. Jadi posting rutin setiap hari, komen dan sebagainya, hasilnya seperti ini. Maka kalau dihitung-hitung kayak begini, CAC Anda adalah 4 juta dibagi 10. Maka Anda butuh menghasilkan Anda butuh cost 400.000 rupiah untuk menghasilkan 1 sales. Justru lebih mahal dari iklan kalau kayak begini. Organik nggak lebih murah loh, karena Anda tiba-tiba bayar 4 juta. Nah, 4 juta ini orang ini bisa menghasilkan berapa? Kalau ini orang ini menghasilkan 100 sales, maka akan jadi murah nih. Jadi 40 ribu nih. Tapi kalau orang itu nggak bisa, berarti jadi mahal.
Nah, di sini. Jadi, kita tidak melihat sesuatu itu bahwa iklan itu mahal atau murah, tapi CAC-nya berapa? Bukan iklannya mahal atau murah, teman-teman. Bukan budgetnya mahal atau murah, tetapi CAC-nya berapa. Jadi, angka CAC inilah yang dicari sebenarnya. Jadi, ini yang dicari. Alright, so ini sudut pandang, ini satu sisi. Nah, kayak gini. Sisi keduanya adalah AOV. Average Order Value. Ya, jadi ini adalah volume, basket size. Jadi ketika orang datang ke tempat Anda, ke toko Anda, ke website, ke Instagram Anda, ketika mereka belanja, itu sekali beli, itu nilainya berapa? Oke, jadi itu yang disebut di sini. Jadi ini volume. Nah, urusannya kalau di sini, ya ini jadi istilahnya gini. Anda datengin orang, itu bayar. Nah, ketika orang datang itu bayar, maka bayar ini kalau semakin besar, maka akan semakin bagus. Kan gitu ya. Jadi kalau orang beli satu barang harganya misalkan 100.000, gimana caranya Anda bisa naikin ini jadi 150 dan seterusnya. Oke, jadi sudut pandangnya di situ ya, traffic atau iklan, kemudian di sini ada AOV gitu. Nah, sekarang nih. Kita balik ke topik pertama. Topik pertama adalah, dan iklanku kok boncos terus, kenapa ya? Nah, maka di sini Anda bisa melihat dua hal ini. Boncos bisa saja CAC Anda kebesaran, bisa saja AOV Anda terlalu kecil. Jadi ini AOV sekali lagi ya tahu ya, jumlah orang itu transaksi itu volumenya berapa. Nah, di sini kenapa boncos? Oke. Maka Anda harus melihat bahwa di sini ada ads atau traffic. Kemudian di sini ada AOV. Maka tugas Anda adalah menurunkan CAC, meningkatkan AOV. Ini caranya kayak begini. Caranya gimana sekarang? Nah, kan gitu kan. Caranya gimana sekarang? Menurunkan CAC macam-macam. Bisa mulai dari kreatif. Iklan Anda tuh kreatifnya bagus nggak sih? Bikin orang ngeklik, nge-share, dan yang lain nggak sih? Semakin banyak di-share orang kan semakin banyak yang lihat, berarti cost-nya semakin murah. Oke, itu contoh gampangnya seperti itulah ya. Kreatifnya, iklannya, videonya, angle-nya, itu di situ. Kedua, copywriting. Copywriting-nya seperti apa? Jadi, ketika Anda belajar digital marketing, bukan cuma tentang Facebook Ads. Anda belajar macam-macam. Copywriting, kreatif, angle, whatever. Ini macam-macam. Nah, kemudian untuk AOV sendiri, gimana sih caranya meningkatkan AOV? Oke, ada yang namanya bundle. Saya nyebutnya overstack. Ya, jadi offernya di stacking gitu ya. Jadi ini di sini. Ada yang namanya value ladder. Anda cari Denny Santoso value ladder di YouTube, nanti ada videonya juga. Ya, jadi di sini ada namanya value ladder. Jadi orang kalau beli, kemudian upsell-nya apa? Naik terus kayak begitu. There is value ladder. Contoh, Anda mau belajar dari saya, Anda nonton video kayak begini. Anda belajar dari saya, it's free. Tapi begitu Anda serius sedikit, Anda akan beli buku List Building Black Book. Anda akan tahu konsepnya. Very cheap. Nggak sampai 200.000 Anda udah dapat. Anda baca, pelajarin, Anda tahu konsepnya. Tapi ingat bahwa income tidak datang hanya dari belajar, tapi dari action. Maka ketika Anda mau action, Anda butuh bimbingan. Ya kalau mau action sendiri, berhasil sendiri juga nggak ada masalah. Tapi most people baru pertama kali belajar, biasanya butuh bimbingan. Maka Anda akan ikut listbuildingmastery.id misalnya. Nah, di situ Anda bayar harganya lebih tinggi. Why? Karena kita punya tim support. Kita bantuin semuanya. Anda nanya, kita jawabin. Ada problem di software Anda, kita bantuin. Nah, itu. Jadi value ladder, teman-teman. Bukan price ladder. Ingat ya. Value-nya naik, kita kasih lebih, value-nya lebih. Nah, dari situ Anda mau ikut DM Elite, mau ikut mastermind saya, terserah. Tapi ada prosesnya seperti itu. Kalau ikut mastermind mah gila banget kan. Anda landing di Bali waktu itu, kita udah siapin Alphard untuk jemput Anda dari airport ke hotel, ke villa. Habis itu Anda mau minum apapun, kita beliin. Anda mau minum wine, kita beliin. Anda mau minum apapun, mau makan apapun, kita beliin. Ya, jadi itu value-nya, service-nya luar biasa. Jadi memang harganya premium, tapi Anda nginep di villa, private, berapa hari, kemudian semuanya, makanan, akomodasi, all in. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita service-nya luar biasa, Bang. So, itu yang disebut dengan value ladder. Ya, jadi Anda pengen satu orang datang, tidak transaksi sekali terus hilang. Karena mendatangkan satu orang, Anda butuh CAC. Maka tugas Anda supaya tidak boncos adalah ketika orang datang, Anda ngitung CAC-nya, maka berikutnya adalah gimana cara memaksimalkan AOV ya supaya profitable. Nah, sekarang kita hitung itu di sini ya. Di sini saya tambahkan sedikit lagi.
Setelah value ladder, ada lagi misalkan di sini teknik membuat orang untuk beli lagi, ya, frekuensi. Nah, di sini macam-macam. Di sini ada retargeting misalkan. Anda ingat kalau Anda beli barang atau bahkan belum beli barang di Tokopedia, di Shopee, Lazada, Anda close itu marketplace, Anda buka Facebook, maka Anda akan melihat iklan mereka di kanan, mengingatkan Anda untuk beli lagi. Jadi itu memaksimalkan profit di belakangnya. Ada email marketing misalkan. Email marketing. Makanya di sini ada butuh database. Makanya saya mengajarkan list building mastery. Jadi karena jadi di sini kan dua gini ya. Yang kiri urusannya traffic, Facebook, yang kanan adalah urusan Anda, bisnis Anda. Setelah orang datang itu diapain? Ini dikelola supaya profitable-nya di situ. Nah, sekarang kita lihat nih dari pemahaman ini, maka Anda perlu tahu bahwa misalnya CAC Anda di sini adalah 100.000. Kalau Anda mendapatkan EOV, katakanlah nih ya, profit lah ya, katakanlah biar nggak susah hitung ya. Anda mendapatkan 100.000, 100.000 kayak begini, maka ini BEP. Oke? Anda ngeluarin 100.000, Anda dapat profit 100.000, maka Anda BEP. Kalau BEP, saya udah super happy. Karena apa? Karena saya tahu kalau saya upsell satu aja udah pasti profit di situ. Jadi BEP is very good, Anda dapat database, Anda bisa upsell. Nah, kalau misalkan Anda spend 100.000 dan kemudian EOV Anda 200.000 di sini, wah ini very good. Karena di sini Anda profitable. Anda ngeluarin 100.000, Anda dapat 200.000, Anda profit 100.000. This is very good. Kalau sekarang Anda keluarin 100.000 dan kemudian di sini cuma dapat 50.000, this is problem karena ini berarti rugi. Gitu. Nah, maka tugas Anda adalah gimana caranya menurunkan 100.000 ini dan meningkatkan ini. Kalau 100.000-nya bisa turunlah jadi 80.000 misalkan. 50.000-nya Anda upsell. Ini bisa jadi 90.000. Dan ini jadi profit. Jadi, urusan profit atau boncos, tugas Anda ada dua, yaitu ini. Turunin CAC, naikin EOV, dan frekuensi, gitu. Ya, jadi dengan cara seperti itu, Anda jadi tahu nih, kalau sekarang boncos, Anda analisa sekarang. Apakah CAC saya ketinggian? Apakah EOV-nya kekecilan? Orang beli bonel saya harganya 200.000. Tapi ketika dihitung EOV saya itu 500.000 sampai 700.000. Why? Karena orang tuh beli set, beli diffuser, beli essential oil-nya, beli macam-macam. Jadi sekali transaksi bisa 500.000 sampai 800.000. It's depend. Ya, jadi itu yang harus Anda perhatikan sekarang. Jangan melulu kayak 1:1 aja. Kalau saya ngiklan di sini, produknya ini harganya segini, wah nggak masuk nih dan sebagainya. Anda lupa bahwa ini harus dibangun. Di belakangnya ini harus dibangun. Dengan funnel, dengan email marketing, dengan komunitas, dengan tribe, whatever. Ya, jadi ini adalah cara untuk meningkatkan profit Anda biar kalau ngiklan, nggak boncos lagi. Alright guys, so hopefully video ini memberikan wawasan pada Anda bahwa Anda harus tahu angka. Angka Anda apa? Dari sini, ini terakhir saya summarize. Dari sini Anda akan tahu kalau misalnya CAC Anda adalah 80.000 tadi di sini ya. Oke, CAC Anda adalah 80.000 untuk satu orang customer. Maka kalau Anda butuh 100 orang customer, maka Anda tinggal 80.000 dikali 100. Itu budget Anda. Itu biaya Anda untuk mendapatkan mereka. Oke, kalau misalkan tadi saya ceritakan, kalau Anda misalkan butuh admin misalkan. Let's say Anda ngiklan di Facebook, budgetnya sekian, tapi untuk closing, Anda butuh admin, Anda butuh ketemuan, MLM misalkan properti, Anda butuh ketemuan, Anda butuh bensin, butuh apapun itu harus masuk. Karena itu termasuk cost of user acquisition. Anda bisa bilang, kalau gitu gak usah admin deh, saya kerjain sendiri. Ya nggak apa-apa, pokoknya apapun itu dihitung. Karena apa? Karena kalau Anda pasang admin di situ, untuk membebaskan waktu Anda, maka admin pun akan butuh digaji. Nah, kalau Anda ngitung CAC-nya salah, profitnya salah, Anda nanti tidak memiliki profit yang cukup untuk membayar gaji. Anda cuma mikirin, oh profitnya tuh cukup kok untuk membayar iklan di Facebook. Tetapi ternyata iklan di Facebook itu nggak cukup karena Anda butuh profit untuk membayar gaji. Ya kan, nanti membayar apalagi pajaknya dan whatever lah, panjang. Jadi, CAC simpelnya adalah memang di Facebook karena Anda paling ngeluarin duit paling di depan, tapi jangan lupa bahwa ada hidden cost yaitu operational expenses Anda.
Itu semua dibutuhkan kan untuk mendatangkan customer. Kalau Anda mengatakan bahwa, Dan, aku kalau gitu nggak usah buka di mall, karena nggak perlu mall untuk mendatangkan customer. It's okay. Anda bisa melakukan bisnis online kalau gitu kan, nggak usah sewa mall untuk mendapatkan cake yang lebih murah misalnya. Right, so itu up to you guys. Intinya video ini cuma ingin menekankan bahwa perhatikan CAC, Customer Acquisition Cost, gimana cara Anda menekan itu, dan increase your AOV, volume, basket size. Ini gimana caranya naikin dengan bundle dan yang lain-lain tadi. Alright guys, thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.